Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Di sini kita ada 3 anggota. Yang pertama Azah, Dina, dan juga Zahra. Kita akan membahas mulai dari pengertian hingga contoh-contoh persamaan dasar akuntansi. Keep enjoying! Seperti yang kalian ketahui, dalam kegiatan akuntansi, setiap transaksi yang bersifat keuangan harus dicatat dan dilaporkan. Nah, dalam akuntansi juga ada sebuah konsep persamaan dasar akuntansi. Tapi sebelumnya, kalian sudah tahu belum apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi merupakan sebuah rumus dasar yang selalu digunakan pada perhitungan akuntansi, di mana konsep umum ini dijadikan alat untuk menyelesaikan masalah akuntansi. Di mana konsep umum ini dijadikan alat untuk menyelesaikan masalah akuntansi. Dalam persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu kalian harus mengetahui macam-macam unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama itu ada harta. Harta atau aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Contohnya ada piutang usaha, tanah, bangunan, dan sebagainya. Yang kedua itu ada modal. Modal atau ekuitas merupakan hak pemilik atas harta perusahaan yang sudah dikurangi dengan kewajiban. Sedangkan kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan kepada pihak lain karena melakukan pinjaman itu disebut dengan utang. Nah, itulah tadi beberapa unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa harta atau aset itu termasuk ke dalam aktiva, dan sedangkan modal atau ekuitas dan utang itu termasuk ke dalam pasiva. Jadi rumusnya adalah harta atau aset sama dengan utang ditambah modal atau ekuitas. Nah, di sini kita dapat diartikan bahwa aset memiliki posisi sejajar dengan jumlah utang dan modal. Oke, tadi sudah dijelaskan ya mengenai pengertian dan konsep persamaan dasar akuntansi, yaitu dengan persamaan aset atau harta sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, supaya lebih paham lagi, kita coba mengerjakan soal ini. Ada 10 transaksi dari tanggal 1 sampai dengan 30 yang harus kita selesaikan dengan persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 diinvestasikan sebagai modal awal usaha, uang tunai sebesar 8 juta rupiah dan peralatan sebesar 20 juta rupiah. Nah, uang tunai sebesar 8 juta rupiah ini kita catat pada kolom kas dan peralatan kita catat pada kolom peralatan. Pada sisi aset sudah ada penambahan senilai 28 juta. Dan sesuai dengan persamaan dasar akuntansi sebelumnya, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, maka pada sisi liabilitas dan ekuitas juga harus ada penambahan senilai 28 juta. Pada kolom apa? Pada kolom modal usaha, karena di sini diinvestasi, karena investasi ini akan menambah modal. Selanjutnya tanggal 3 dibeli perlengkapan senilai Rp300.000. Nah, karena dibeli perlengkapan, maka perlengkapan akan bertambah senilai Rp300.000. Selanjutnya, karena di sini tidak dituliskan bahwa pembelian secara kredit, maka sudah pasti pembelian dilakukan secara tunai dengan mengurangi saldo kas sebesar Rp300.000 juga. Loh, kenapa di liabilitas dan ekuitas tidak ada perubahan sama sekali? Sebenarnya sama saja. Di sisi aset pun tidak ada perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Karena walaupun pada sisi perlengkapan bertambah senilai Rp300.000, namun di sisi lain pada saldo kas juga berkurang senilai Rp300.000. Jadi sebenarnya sama saja antara sisi aset maupun liabilitas dan ekuitas, tidak ada perubahan sama sekali. Tanggal 4 diterima pendapatan atas jasa catering senilai Rp1.200.000. Dengan menerima pendapatan, maka saldo kas akan bertambah senilai Rp1.200.000.
Penempatan ini juga akan mengaruhi modal, yaitu menambah modal senilai Rp1.200.000. Kemudian tanggal 6, dibayar biaya sewa dan dicatat sebagai sewa dibayar di muka untuk 1 tahun senilai Rp1.000.000. Pembayaran biaya sewa ini akan menambah saldo dari akun sewa dibayar di muka dan akan mengurangi saldo kas senilai Rp1.000.000. Tanggal 14 dibayar biaya iklan senilai Rp300.000. Nah, pembayaran biaya iklan ini akan mengurangi saldo kas sebesar Rp300.000 dan akun modal senilai Rp300.000. Kenapa? Karena biaya iklan sendiri termasuk beban yang mengurangi modal. Kita masuk ke transaksi tanggal 17. Diselesaikannya jasa catering sebesar Rp900.000 yang pelunasannya diterima di bulan depan. Kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 17. Lalu ini akan menambah piutang kita karena pendapatan mereka tidak langsung dibayar, namun akan dibayar di bulan berikutnya. 900.000 di piutang usaha, lalu juga akan menambah modal kita dengan catatan pendapatan jasa. Jangan lupa untuk mengkalkulasikan setelah terjadinya transaksi seperti ini. Nah, langsung kita masuk ke tanggal 20 Mei. Dibeli tambahan perlengkapan Rp500.000 secara kredit. Nah, kalau kita beli secara kredit, maka itu akan otomatis menambah utang usaha kita. Nah, apa yang mereka beli? Perlengkapan. Maka akan menambah perlengkapan juga. Jadi, sebesar Rp500.000 ya. Kita masukkan ke perlengkapan dan juga ke utang usaha. Seperti ini. Jangan lupa untuk mengkalkulasikan setelah transaksi dimasukkan ke dalam jurnal seperti ini. Nah, ini ada perubahan ya di perlengkapannya. Lalu di utang usahanya tadi yang dari 0 tadi menjadi Rp500.000. Nah, kita masuk ke tanggal 21 Mei. Dibayar gaji pegawai sebesar Rp600.000. Dibayar gaji berarti kas mereka akan berkurang dan juga modal mereka akan berkurang untuk membayar gaji pegawai. Nah, kita masukkan kasnya minus Rp600.000 ya, dan juga modalnya minus Rp600.000. Dan kita beri catatan untuk membayar gaji karyawan. Nah, kita kalkulasikan dulu. Ini berkurang ya kasnya. Nah, ini modal mereka juga berkurang. Nah, kita masuk ke transaksi berikutnya pada tanggal 24 Mei. Diterima uang muka untuk pesanan makanan bulan depan. Diterima uang, berarti otomatis akan menambah kas kita, bertambah 700. Lalu untuk pemesanan makanan bulan depan, berarti ini adalah pendapatan yang harus kita selesaikan karena pelanggan sudah membayar dan kita belum melaksanakan. Maka ini kita masukkan ke dalam akun hutang. Masukkan. Nah, seperti ini. Lalu kita kalkulasikan dulu. Ini bertambah ya. Yang dari tadi
yang tadinya 7 juta menjadi 7.700.000. Tetap sama. Nah, ini pendapatan diterima di muka dari yang 0 menjadi 700.000. Tetap sama. Lalu kita masuk ke tanggal 30 Mei. Dibayar tagihan listrik. Dibayar. Berarti kas kita akan berkurang. Dan juga untuk tagihan listrik. Berarti modal kita pun akan berkurang. Untuk apa? Untuk membayar listrik yang telah dipakai dalam usaha tersebut. Jadi kita masukkan di kas minus 200 dan juga di modal pun minus 200. Untuk apa? Kita catat di sini, di samping sini, di dalam keterangan, untuk membayar beban listrik seperti itu. Kita kalkulasikan dulu. Nah, ini ya, yang tadinya 7.700.000 dikurangi 200.000 menjadi 7.500.000. Sama. Nah, ini nanti dia akan berkurang menjadi 29 juta pas. Nah, kita untuk mengecek apakah PDA kita sudah sesuai atau belum, ingat rumus PDA itu apa? Aset sama dengan utang plus modal. Berarti kita harus memastikan antara aset dan utang plus modal ini harus sama. Kita coba cek. Kita sum, kita total semua. Apakah sama? Kita cek dulu. Nah, bisa kalian lihat ketika aset sudah sama besarnya dengan utang plus modal, berarti itu telah memenuhi rumus PDA, di mana aset harus seimbang dengan utang plus modal. Nah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.